Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib. Sudah sampai ke pembahasan ghanimah, harta rampasan perang. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wal ghanimatu dan adapun ghanimah lugotan secara bahasa ma'khudatun ialah diambil minal ghanami dari kata masdar ghanam. Wa huwa adapun ghanam ar-ribahu ialah laba. Jadi bisa ghanam bisa al-gunmu ialah laba. Jadi ghanimah secara bahasa adalah diambil dari lafaz al-ghanmi. Al-ghanmi yang mempunyai makna laba atau keuntungan. Wa syar'an dan cara syara. Al-malu ialah harta, al-hasilu yang hasil atau yang diperoleh apa harta lil muslimina bagi orang-orang Islam min kufari ahli harbin dari orang-orang kafir ahli perang bikitalin dengan peperangan au wa ijabi khailin atau dengan memacu kuda, memacu kuda dengan keras, au ibilin ataupun unta. Jadi secara syara apa itu ghanimah? Harta yang dihasilkan oleh kaum muslimin dari kaum kafir harbi dengan sebab pertempuran dan mengerahkan pasukan berkuda ataupun onta. Ya artinya ya pertempuran. Mengerahkan pasukan unta atau kuda ini kan pertempuran. Artinya dapat disimpulkan harta yang diperoleh bagi orang-orang Islam dari orang-orang kafir, kafir harbi tentunya dengan sebab peperangan seperti itu. Kemudian wa kharaja dan mengecualikan atau keluar bi ahlil harbi dengan lafaz ahlil harbi. Al-malu ialah harta. Al-hasilu yang diperoleh atau yang hasil apa harta minal murtadina dari orang-orang murtad. Fa innahu karena sesungguhnya emal fai'un ialah harta fai la gonimatun bukan harta gonimah. Nah, jadi mengecualikan dengan lafaz ahlul harbi ialah harta yang diperoleh dari orang-orang murtad. Jadi dengan keterangan ahli harbi mengecualikan harta yang dihasilkan dari orang-orang murtad. Maka sesungguhnya harta tersebut adalah harta fai bukan ghanimah. Jadi kalau ghanimah ini harta yang diperoleh kaum muslimin, mendapatkannya kaum muslimin dari sebab peperangan dengan kafir harbi. Sedangkan ketika diperoleh dari orang-orang murtad itu bukannya ghanimah. Itu namanya harta fai yang insya Allah akan dibahas secara terperinci seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut. Wa tuqsamu dan dibagi. Al-ghanimatu apa harta ghanimah? Ba'da dzalika setelah itu salab. Ai ba'da ikhraji salabi maksudnya adalah setelah mengeluarkannya atau setelah dikeluarkannya harta salab minha dari ghanimah. Ala khamsati akhmasin atas beberapa seperlima, artinya dibagi menjadi seperlima. Jadi harta ghanimah itu setelah dikeluarkannya harta salab. Harta salab sudah dibahas pertemuan sebelum ini. Ya, jadi harta salab ini harta khusus bagi orang yang membunuh si kafir ini. Tapi ghanimah ini ya harta umum. Dalam peperangan cuman masih umum, harus dibagi-bagi kembali. Nah, harta ghanimah itu setelah dikeluarkannya harta salab itu dibagi atas seperlima. Jadi dibagi seperlima. Kemudian fayu'ta dan diberikan arba'atu akhmasiha apa 4/4 ghanimah min aqarin
dari tanah pekarangan, artinya harta tidak bergerak, wa mangkulin, dan harta yang bergerak. Nah, liman kepada orang syahida yang menghadiri siapa siman, ay hadoro maksudnya yang hadir siapa siman, al waq'ata pada peperangan, minal ghanimina dari orang yang mengambil harta ghanimah, biniyatil kitali dengan niat berperang, wa in lam yuqatil sekalipun tidak berperang siapa siman, ma'al jaisi bersama dengan pasukan. Jadi harta ghanimah ini dibagi 5 bagian. Nah, 4/4 itu maupun barang menetap, artinya barang bergerak atau tidak bergerak, nah, diberikan kepada orang-orang yang hadir di medan laga, artinya hadir di pertempuran seperti itu. Kemudian dari orang-orang yang ikut berperang atau yang ikut merampas harta tersebut dengan niat berperang, walaupun belum sempat ikut berperang bersama pasukan. Nah, artinya begini. Jadi harta ghanimah ini diberi dibagi 5 bagian. Nah, 4/5 itu dibagi kepada orang-orang yang hadir berperang, orang-orang yang ikut berperang. 1/5 itu dibagi kepada, jadi 1/5 ini dibagi 5. Yang pertama kepada Rasul, kalau Rasul nggak ada, dibagikan kepada untuk keperluan kaum muslimin, artinya keperluan umum kaum muslimin. Yang kedua dibagi kepada juriyah Nabi, Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Yang ketiga dibagi kepada anak yatim. Yang keempat dibagi kepada orang miskin. Yang kelima dibagi kepada ibnu sabil. Nah, ini yang 1/5 dibagi 5. Nah, sekarang kita membahas tentang 1/4. Nah, 4/5 itu maupun harta bergerak dan tidak bergerak itu dibagi kepada orang-orang yang menghadiri dalam berperang. Seperti itu. Baik orang itu niat berperang ataupun tidak niat ikut berperang. Jadi baik orang itu niat berperang meskipun tidak berperang orang tersebut bersama pasukan, seperti itu. Jadi kemudian kita lanjut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kalau misalkan orang tersebut niat berperang, ya alhamdulillah. Ada yang orang yang gak niat berperang juga mendapatkan harta ghanimah ini. Nah, walaupun setelah niat tidak ikut berperang bersama pasukan. Wakaza dan ialah demikian juga. Man adapun orang hadoro yang hadir siapa siman la biniyatil kitali tidak dengan niat perang. Waqatala dan berperang siapa siman fil azhar di dalam kaul yang azhar. Nah, begitu juga orang yang hadir tidak dengan niat berperang, namun ternyata dia ikut berperang. Menurut pendapat yang azhar, artinya dia juga mendapatkan harta ghanimah. Jadi adil sekali ketika orang tersebut niat berperang, walaupun tidak berperang bersama pasukan, itu dapat. Orang yang tidak niat berperang, pada akhirnya dia berperang juga, itu juga dapat. Nah, begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala syai'a dan tidak ada sedikit pun. Nah, itu maujud liman bagi orang hadoro yang hadir siapa siman ba'da inqida'il qitali setelah selesainya perang. Jadi tidak ada bagian harta ghanimah bagi orang yang hadir setelah pertempuran selesai, seperti itu. Jadi setelah selesai udah bubar dia hadir, ya tidak mendapatkan harta ghanimah. Kemudian wayuta dan diberikan lil farisi bagi penunggang kuda al hadiri yang hadir al waq'ata pada peperangan, wahwa adapun faris min ahlil kitali ialah orang yang ahli berperang. Jadi faris ini orang yang berperang, yang menunggang kuda itu. Jadi diberikan kepada penunggang kuda yang hadir dalam peperangan, maka penunggang kuda ini adalah orang yang ahli berperang. Nah, bifarosin dengan kuda, muhayyain yang disiapkan apa kuda, lil kitali untuk berperang, alaihi. Nah,
atas faris sawaun ialah sama saja. Qatala berperang siapa siman. Nah, qatala berperang siapa siman, maksudnya siapa si faris, amla ataupun tidak berperang. Salah satu ashumin ialah salah satu ashumin apa tiga bagian sebagai fa'il salah satu ashumin. Apa tiga bagian? Sahma ini yaitu pada dua bagian li farosihi bagi kudanya faris. Wasahman dan satu bagian lahu baginya si faris atau orang yang menunggang kuda. Jadi tiga bagian. Nah, artinya begini. Ada 5 bagian harta gonimah. Yang satu udah dijelaskan, yang seperlimanya sudah dijelaskan dibagi kembali 5. Nah, yang 4 ini dibagi 2. Yang tiga ini dibagi kepada orang yang ikut berperang tapi penunggang kuda. Nah, yang satunya, kan ada 4. Yang satunya dibagi orang yang berperang tapi jalan kaki, seperti itu. Jadi kalau mau dijelaskan bahwa 3 bagian diberikan kepada pasukan berkuda yang hadir ke medan pertempuran dan dia termasuk golongan yang memenuhi syarat-syarat berperang dengan menggunakan kuda yang dipersiapkan memang untuk berperang. Nah, baik ia benar-benar sempat berperang ataupun tidak. Nah, 2 bagian diberikan untuk kudanya dan 1 bagian untuk dirinya. Jadi penunggang kuda itu 3. Nah, 3 diberi kuda 2 bagian. Untuk si penunggang kudanya artinya orangnya 1 bagian, artinya 3. Nah, karena bagian yang ikut berperang itu 4, 1 bagian lagi kan masih ada. Ini orang-orang yang ikut berperang hanya saja dia berjalan kaki, seperti itu. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala yu'ta dan tidak diberikan siapa faris atau orang yang penunggang kuda illa li farosin kecuali bagi penunggang kuda wahidin yang satu. Laukana meskipun ada sekalipun ada ma'ahu ialah bersamanya faris aprosun apa beberapa kuda kasirotun yang banyak apa kuda. Jadi yang diberi hanya 1 kuda saja walaupun ia membawa kuda yang berjumlah banyak. Jadi yang diberikan 1 kuda, misalkan seseorang punya kuda 10 di bawah semuanya, maka tetap yang diberikan hanya 1 saja, seperti itu. Kemudian ya mungkin sampai sini dulu karena terlalu panjang, ini sudah 13 menit kurang lebih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.